Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita melanjutkan kajian kita dari kitab Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, dan kita masih di dalam surat Al-Baqarah. Ayat berikutnya yang mempunyai sebab turun di dalam surat ini yaitu ayat 102, tentang bagaimana sikapnya orang-orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu mengerjakan sihir. Mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Kemudian wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, namun setan-setan itulah yang kafir. Karena tukang sihir adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka menuduh Nabi Sulaiman melakukan hal tersebut. Yu'allimuna an-nas sihra. Mereka menuduh Nabi Sulaiman mengajarkan manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan mereka juga mengikuti apa yang diturunkan kepada dua malaikat di daerah Babil, namanya Harut sama Marut. Ada yang membaca dengan Malikaini, tidak Malakaini. Malikaini artinya dua raja di Babil yang bernama Harut sama Marut. Wallahu alam, itu perbedaan tafsir di antara para ulama tafsir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula. Dan tidaklah dua malaikat tadi yang mengajarkan kepada manusia, tidaklah mereka itu mengajarkan kepada seseorang sampai mereka mengatakan sesungguhnya innama nahnu fitnah fala takfur, sesungguhnya kami ini adalah ujian. Kamu saya ajari sihir, tapi sihirnya jangan dipakai, karena ini adalah ujian dari Allah. Sihir kemampuannya ya datangnya atas izin Allah, meskipun itu dengan bantuan setan. Dajjal yang dia itu durhaka dan betul-betul kafir, bahkan mengaku sebagai Tuhan, tapi juga mempunyai kemampuan-kemampuan yang mungkin hampir setara dengan mukjizat, ya, bisa menghidupkan orang mati, bisa menurunkan hujan, bisa mengeluarkan berbagai macam barang-barang berharga dari dalam bumi, daerah yang subur kalau nggak beriman jadi langsung kering. Itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa?
Kok Allah mengizinkan sihir, mengizinkan Dajjal sebagai ujian. Ujian bagi manusia. Ada dukun yang melakukan praktek-praktek perdukunan. Untuk apa? Untuk ujian bagi manusia. Ada nyarang hujan pakai cara-cara yang dilarang, tapi berhasil juga. Untuk kenapa Allah mengizinkan itu? Untuk ujian bagi manusia. Ini ada cara yang benar, ini juga bisa berhasil. Ini ada cara yang salah, jangan pakai cara ini. Tapi kadang-kadang juga berhasil cara ini. Nah, diuji manusia, milih yang mana, ngikut Allah apa tidak, taat apa tidak. Nah, malaikat ini mengajarkan itu begitu. Ini saya ajarkan, tapi ini sihir, nggak boleh dilakukan. Tapi kamu bisa mengetahui tata caranya. Karena hal-hal semacam itu ya sama seperti pisau ya, pisau. Tergantung siapa yang pakai ini pisau. Kalau yang pakai orang jahat ya dibuat kejahatan. Kalau yang pakai orang baik ya buat hal-hal yang baik. Fayata'allamuna minhuma, maka mereka belajar dari keduanya ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Sihir yang bisa merusak antara seorang suami dengan istrinya, merusak rumah tangga, memisahkan suami istri, jadi cerai. Sehingga dari sini menurut para ulama sihir yang paling jahat itu sihir itu yang merusak rumah tangga, merusak hubungan suami istri sehingga bisa sampai cerai. Sehingga ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa ada setan-setan itu berkumpul, terus kemudian pembesarnya tanya, kamu sudah apa yang kamu lakukan? Saya menjerumuskan manusia ini dan ini ya. Terus katanya setan yang dilapori itu sudah biasa. Lalu ada saya bisa memisahkan antara suami dan istri sehingga bercerai, suami dan istri yang baik kemudian bisa saya jadikan mereka berpisah. Lalu katanya setan yang dilapori, kamu luar biasa. Ini yang hebat ini. Itu salah satunya dengan sihir. Itu sihir yang sangat jahat. Ya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan tidaklah mereka itu membahayakan seseorang kecuali dengan izin Allah. Nah, dengan izin Allah. Enggak bisa kalau tidak dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, maka mereka mempelajari apa-apa yang membahayakan diri mereka dan tidak memberikan manfaat. Malahan sihir itu tidak ada manfaatnya, malah membahayakan diri mereka, membahayakan akhiratnya terutama. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirah min khalaq, dan mereka benar-benar mengetahui bahwasanya dengan menukar kitab Allah, menukar syariat-syariat Allah dengan sihir itu sama sekali tidak membawa keuntungan di akhirat. Enggak ada keuntungannya. Karena setan yang membantu sihir itu maka biasanya tidak gratis di dalam memberikan bantuannya, dan selalu tidak mungkin gratis. Dan yang diminta bukan uang, yang diminta adalah kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta adalah kedurhakaannya, penentangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar
maka semakin besar pula bantuan yang diberikan. Tidak minta uang, tidak minta jabatan, karena tidak butuh itu. Kemudian wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, alangkah buruknya apa yang mereka tukarkan itu. Ya, kitab Allah, syariat Allah ditukar dengan sihir, itu sangat buruk sekali bagi mereka. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka itu mengetahui. Ini ayat 102. Lumayan panjang. Jadi sebab turunnya ayat ini diriwayatkan oleh Syahr bin Hausyab, bahwasanya orang-orang Yahudi itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad itu di antara ajaran-ajaran beliau yang kita yakini, yang kita fahami tentang nabi-nabi, yaitu kita menghormati, memuliakan semua nabi-nabi, tidak membeda-bedakan di kehormatan mereka. Nah, orang-orang Yahudi itu mengatakan, lihat Muhammad itu, dia itu mencampur adukkan yang benar dengan yang salah. Itu katanya orang Yahudi, Nabi Muhammad itu mencampur adukkan yang benar sama yang salah. Kenapa? Karena Muhammad itu mengatakan bahwasanya Sulaiman itu nabi, gitu. Sulaiman itu orang mulia. Muhammad itu mengatakan Sulaiman itu orang soleh. Padahal loh, Sulaiman itu tukang sihir, begitu. Sulaiman itu, dia itu adalah orang yang suka mengerjakan sihir, bukan orang soleh, bukan orang mulia. Kok Muhammad itu bilang Sulaiman itu orang baik, wong dia itu orang buruk. Nah, Muhammad itu mencampur adukkan yang baik dan yang benar, katanya orang Yahudi begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi itu hanyalah mengikuti ucapan-ucapannya setan saja tentang Nabi Sulaiman, dan tuduhan-tuduhan mereka itu tidak betul sama sekali. Maka Allah juga menegaskan, wa ma kafaru Sulaiman, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Mungkin kita bertanya kalau belum tahu sebab turunnya, kenapa kok Allah ini menegaskan bahwasanya Nabi Sulaiman tidak kafir? Ya tentu saja, ya kita umat muslim meyakini sejak kecil ajaran kita bahwasanya seluruh nabi ya tidak mungkin kafir. Tapi kok di sini pakai ditegaskan juga, itu gara-garanya orang Yahudi. Mereka ada di antara mereka sebagian besar yang menuduh Nabi Sulaiman itu kafir, menuduh Nabi Sulaiman itu telah berbuat sihir. Bukan hanya Nabi Sulaiman saja, malaikat Jibril kan kemarin juga dituduh sebagai malaikat pembawa bencana. Sehingga mereka heran, hah, kok Jibril kamu muliakan? Jibril itu pembawa bencana. Maka Allah mengcounternya lagi di dalam Al-Quran. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang orang-orang Yahudi itu sejak dahulu mereka itu senang sihir. Bahkan Nabi Muhammad itu sering sekali dicoba untuk disihir. Ya, bahasa kita di sini santet, disantet gitu Nabi Muhammad. Dan sejak zaman dulu juga ya, sejak zaman Nabi Musa, mereka itu senang dengan bentuk-bentuk sihir semacam itu. Bahkan sampai sekarang ya, sampai sekarang itu hal-hal semacam itu sangat disenangi oleh mereka. Bahkan para pemimpin-pemimpin Palestina itu kan disihiri itu sebenarnya sama tukang-tukang sihirnya orang-orang Yahudi. Jadi sihir itu hanyalah apa yang tampak di mata,
Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yukhayyal ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ini Nabi Musa ya, terbayang olehnya seakan-akan ular yang merayap karena sihir mereka. Artinya apa? Sampai sekelas Nabi Musa ya, itu bisa terkena sihir. Sampai Nabi Musa itu pada awalnya melihat bahwa tali-tali itu adalah ular. Tali-tali itu adalah ular. Yukhayyal. Jadi sihir itu tidak sebenarnya. Artinya kalau yang kita lihat itu ular, itu sebenarnya tetap tali gitu. Cuman di mata itu adalah ular. Atau mungkin uang, kertas-kertas atau daun jadi uang. Hanya tampak di mata, tapi pada hakikatnya orang yang nggak kena sihir itu adalah daun gitu. Hanya di matanya saja itu menjadi daun, menjadi uang, berubah. Yukhayyal ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Mereka itu menyihir mata orang banyak, matanya yang disihir, dan menjadikan orang banyak itu takut, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 116. Membuat orang itu takut, ya takut yang dilihatnya ular. Tapi kalau mukjizat ya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala itu beneran gitu. Hakikatnya benar. Bukan hanya menghayalkan di mata, tidak. Ularnya, tongkatnya Nabi Musa yang kemudian menjadi ular, itu ular beneran gitu. Bukan hanya tampak di mata seperti ular, tidak. Ular beneran. Laut yang dibelah oleh Nabi Musa, yaitu laut beneran terbelah, bukan hanya tampak di mata. Air yang bisa muncul dari tangannya, dari jari-jarinya Rasulullah SAW, ya air beneran, bukan hanya kelihatannya, tidak. Itu yang membedakan antara sihir dan mukjizat. Jadi kalau mukjizat ya tidak bisa dikalahkan oleh manusia, tapi kalau sihir bisa dikalahkan oleh manusia. Inilah jamaah sekalian, bagaimana sikapnya orang-orang Yahudi itu terhadap nabi-nabi mereka. Bahkan mereka menuduh ya nabi-nabi, di antara Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji, termasuk dituduh sebagai tukang sihir. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.